Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai negara dan warga negara. Pembahasannya, kita yang pertama adalah memperkenalkan budaya bangsa, kemudian taat aturan negara, kemudian ada berusaha mengharumkan nama negara, dan yang terakhir ada pengertian pemerintahan. Pada dasarnya, hubungan negara dan warga negara mencapai tahap yang ketergantungan. Tanpa warga yang aktif, negara tidak akan maju. Bila suatu negara diganggu kedaulatannya oleh negara lain, warga negara akan berusaha membela kehormatan negaranya, tetapi kadang caranya tidak sesuai dengan keinginan pemerintah. Kemudian bagaimana caranya? Ayo kita bahas bersama-sama. Memperkenalkan budaya bangsa. Jadi secara emosi, karena sudah keterikatan antara warga negara dan negaranya, maka akan timbul rasa cinta tanah air. Rasa cinta tanah air itu menyebabkan biasanya warga negara tersebut akan loyal dengan segala produk yang berasal dari dalam negeri. Akhirnya akan membangun ekonomi di negara tersebut. Kemudian dengan adanya keterikatan emosi tersebut akan menciptakan perkenalkan budaya bangsa tanpa diperintah, karena sudah dari budayanya dari lahir sampai budaya dari lahir sampai dewasa itu ada budaya yang dia biasa lakukan di negaranya. Akhirnya ketika suatu warga negara bekerja atau sedang pergi ke luar negeri, ke negara lain, dia akan gestur tubuhnya akan memperkenalkan budaya dari dia berasal tanpa harus diperintah. Yang kedua, taat aturan negara. Hubungan emosi yang kuat antara warga negara dan negaranya membentuk warga negara percaya kepada negaranya. Oleh karena itu, warga negara akan menegakkan hukum demi mematuhi aturan dalam negaranya. Yang ketiga, berusaha mengharumkan nama negara. Warga negara yang baik akan selalu menjaga kelakuannya dalam bermasyarakat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Belajar terus akan dapat memberikan suatu prestasi yang membanggakan bagi negara, meningkatkan reputasi negara di kancah internasional. Kemudian dari negara Indonesia sendiri, tujuannya adalah ada 4, yaitu melindungi segenap bangsa negara, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan utama ini tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, warga negara itu mempunyai hak. Haknya itu yang pertama, hak hidup aman, hak berpendapat, hak memeluk agama dan menjalankan kewajiban agamanya, hak mendapatkan pendidikan yang layak, hak meneruskan anak keturunan, hak bertumbuh berkembang dengan baik, hak mendapatkan keadilan dan kepastian di mata hukum. Semuanya ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kewajibannya hanya satu, yaitu bela negara. Bagaimana? Yaitu dengan belajar dengan giat, berusaha tidak tergantungan dengan produk impor, kemudian update berita perkembangan negara dan persaingan global, menjaga keamanan lingkungan rumah, berusaha membantu saudara yang terkena musibah, berusaha menghasilkan karya inovatif yang berguna bagi masyarakat, patuh dan hormat kepada guru dan orang tua dimanapun tempatnya, kemudian mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Masih terkait negara, ada beberapa sepokoknya. Yang pertama terkait fungsi. Fungsinya yaitu sebagai negara fungsinya mensejahterakan serta memakmurkan rakyat negara yang sukses dan maju, kemudian melaksanakan ketertiban untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai, mempertahankan dan keamanan negara harus bisa memberi rasa aman, kemudian menegakkan keadilan negara membentuk lembaga-lembaga peradilan. Itu dari fungsi negara. Sedangkan sifatnya bisa bersifat memaksa, yaitu negara mempunyai kekuasaan
untuk menggunakan kekerasan fisik secara legal agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah timbulnya anarki. Kemudian ada sifat monopoli. Negara mempunyai hak kuasa tunggal dan menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Atau juga yang terakhir, hak mencakup semua. Maksudnya adalah semua peraturan perundangan mengenai semua orang tanpa terkecuali. Kemudian bentuk negara. Bentuk negara ada yang kesatuan, ada yang negara serikat. Kalau negara kesatuan atau yang bisa disebut juga unitarisme, suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana kekuasaan untuk mengatur seluruh pemerintahan dalam negara itu ada pada pusat. Biasanya itu terbagi dua, ada negara kesatuan dengan sistem sentralis, ada negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Kalau sentralis itu, segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Sedangkan kalau desentralisasi, yaitu dalam negara ini, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemudian negara serikat atau federasi, negara yang terdiri dari penggabungan beberapa negara yang semua berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka berdaulat dalam suatu ikatan kerjasama yang efektif untuk melaksanakan urusan secara bersama-sama. Kemudian ada unsur-unsurnya. Kalau kita suatu negara untuk diakui harus ada wilayah, harus ada rakyatnya, harus ada pemerintahannya, harus ada pengakuan dari negara lain, kemudian harus ada kedaulatannya. Tujuannya biasanya negara itu mau memperluas kekuasaan semata atau perluasan kekuasaan untuk mencapai tujuan lain atau penyelenggaraan ketertiban umum. Kemudian ada juga yang tujuannya untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Kemudian dalam negara itu ada beberapa bentuk kekuasaan negara. Menurut Montesquieu, ada 3 macam kekuasaan negara. Yang pertama eksekutif, kedua legislatif, yang ketiga yudikatif. Eksekutif itu ada presiden dan wakil presiden sebagai pusat pemerintahan. Kalau legislatif itu ada DPRD, DPD, MPR yang bertugas membuat dan mengesahkan peraturan perundang-undangan. Kalau yudikatif ada Komisi Yudisial, BPA, MA, MK, Kepolisian harus dapat mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan negara dengan menegakkan hukum. Hak dan kewajiban negara itu biasanya harus seimbang ya. Kalau haknya, negara itu mendapatkan pembelaan dari warga negaranya. Hak negara tersebut juga adalah mendapatkan keharuman nama baik di kancah internasional yang diusahakan oleh warga negaranya. Dan kewajibannya adalah memberikan perlindungan dan jaminan keamanan kepada penduduk dan warga negara yang berdiam di wilayahnya. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah melakukan pembangunan secara merata di seluruh wilayah bagian negara. Warga negara dalam Indonesia menurut pasal 26 Undang-Undang 1945, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Bangsa Indonesia asli itu sendiri adalah orang pribumi, penduduk asli Indonesia yang lahir, besar, berdomisili, berkarya di Indonesia, serta mengakui Indonesia sebagai tanah airnya. Warga negara menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan seperti berikut. Anak yang lahir dan perkawinannya sah ayah ibu warga negara Indonesia, ataupun selanjutnya ada ayah ibu yang salah satunya adalah warga negara asing. Kemudian dari ayah yang atau ibu yang tidak mempunyai kewarganegaraan, maka nanti diatur dalam Undang-Undang Pasal 4 Nomor 12 Tahun 2006 ini. Kemudian hukum negara. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, masyarakat, dalam berbagai cara dan bertindak. Hukum sendiri dibagi dua, ada hukum
dalam sistem bidang, ada dalam sistem hukum negara. Kalau bidang, terbagi dua lagi, ada hukum pidana, ada hukum perdata. Kalau hukum pidana itu hukum publik, ya, hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan akibatnya diterapkan hukum berupa bagi siapa yang melakukan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebut dalam undang-undang tersebut. Biasanya adalah terkait kejahatan dan pelanggaran. Kalau kejahatan itu terkait sesuatu yang bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, rasa keadilan, masyarakat, dan sebagainya, seperti mencuri, membunuh, berzina, memperkosa, dan lain sebagainya. Kalau terkait kejahatan itu harus yang dikuasai oleh polisi, jaksa, atau advokat, dan lain sebagainya. Kalau hukum perdata itu terkait hubungan-hubungan antara individu-individu dalam masyarakat dalam saluran tertentu. Misalnya terkait dalam hukum keluarga, harta kekayaan, benda, perikatan, hak waris, acara, dan sebagainya. Kemudian ada sistem. Sistem hukum dibagi 3. Yang pertama itu Eropa kontinental, yaitu suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasikan atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Kalau sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Kalau sistem hukum adat, yaitu seperangkat norma dan aturan adat atau kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah, biasanya ada di pedesaan, perkampungan terpencil. Kalau sistem hukum agama, sistem hukum berdasarkan ketentuan agama tertentu, berdasarkan dari kitab suci. Kemudian yang terakhir terkait pengertian pemerintahan. Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara. Government dari bahasa Inggris. Kemudian ada government dari bahasa Perancis. Yang keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu gobernaculum, yang berarti kemudi, tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemerintah atau pemerintahan, dan terkadang juga menjadi penguasa. Fungsi pemerintah ada 4, fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, kemudian ada fungsi pengaturan. Terima kasih untuk perkuliahan kita hari ini, semoga semua paham. Jika ada yang kurang berkenan atau mau ditanyakan, boleh di kolom komentar atau di WhatsApp grup untuk mahasiswa saya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Tolong bantu, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.